Sedang heboh di jagat maya ketika seorang yang bernama Gus Miftah dalam satu acara pengajian melihat seorang penjual es keliling menawarkan esnya di tengah-tengah kerumunan jemaat yang sedang khusyuk mendengar ceramah Gus Miftah, tetapi entah sengaja atau tidak Gus Miftah langsung menegur si penjual es itu dengan mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menggoblokan si penjual es. Tidak sampai situ saja, di ujung refleksinya itu, Gus Miftah bertanya, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah laku belum? Lalu sambil tertawa Gus Miftah mengejek si penjual es seraya berkata, kalau belum laku, itulah takdirmu. Sontak setelah sikap dan ucapan Gus Miftah terhadap penjual es ini beredar, banyak sekali kecaman dari warga net menilai keangkuhan dan kesombongan yang dipertontonkan Gus Miftah yang katanya seorang kiai atau penceramah ajaran kebaikan, tapi kok sikap dan tingkah laku Gus Miftah seperti setan yang sombong dan angkuh. Gus Miftah semestinya harus sadar diri, si penjual es bekerja mencari makan dengan peluh keringat sendiri tanpa tipu daya, apalagi makan hak orang. Gus Miftah enggak sadar bahwa itulah satu-satunya harapan si penjual es untuk membiayai kehidupan keluarganya. Gus Miftah tidak sadar si penjual tukang es bukan penjual ayat untuk menghidupi keluarga, dan Gus Miftah tidak sadar bahwa kerjanya setiap hari menyalahkan setan dengan harapan mendapat upah. Menyalahkan setan adalah sepenggal kisah yang ditulis Khalil Gibran, seorang sastrawan Timur Tengah terkenal, untuk mengingatkan para pendeta, para kiai dan para biksu supaya hidup untuk berbuat kebaikan jangan dilihat dari kulit atau penampilan manusianya. Ketika kedudukanmu sebagai seorang pemuka agama, maka semua makhluk di permukaan bumi ini wajib kamu hargai dan kasihi. Penggalan cerita itu seperti ini. Pada satu hari duduk di tepi jalan seorang pemabuk, mulutnya berbau alkohol, pakainya lusuh dan terkesan tidak pernah diganti. Rambut gondrongnya tidak karuan dan karena terlalu mabuk air liur keluar dari bibirnya. Tiba-tiba lewat seorang pendeta di depannya, lalu si pemabuk berkata, "Pak Pendeta, tolong saya, sudah sehari saya belum makan." Sambil berjalan sempoyongan, Pak Pendeta tidak tanggapi itu dan lari sambil berkata, "Dasar pemabuk busuk, setan sedang merasuk dirimu." Kemudian lewat Pak Ustadz. Si pemabuk dengan sempuyongan dekati Pak Ustadz juga sambil berkata, "Pak Ustadz, tolong saya, sudah seharian saya belum makan." Pak Ustadz pun sama lari menghindari si pemabuk lalu berkata, "Dasar pemabuk busuk, setan sedang merasuk dirimu." Kemudian muncul lagi seorang biksu, kembali lagi si pemabuk menghampirinya dengan sempoyongan lalu berkata, "Biksu, tolong saya, dari kemarin saya belum makan." Si biksu pun sama lari menghindari si pemabuk dan berkata, "Dasar pemabuk busuk, setan sedang kuasai dirimu." Setelah ketiga tokoh agama itu pergi, si pemabuk berdiri dengan tegak seakan ada kekuatan menopang dirinya lalu berteriak, "Hai Pak Pendeta, Pak Ustadz dan Pak Biksu, apakah kalian belum kenal saya? Lihatlah muka saya baik-baik, pasti kalian kenal. Kalaupun kalian bertiga tidak kenal juga, sini saya kenalkan diri saya. Saya ini setan atau iblis. Tanpa saya kalian bertiga tidak dapat cari makan, tanpa saya umat kalian tidak hormat kalian. Karena aku setan yang selalu kalian jualkan tiap hari dalam ceramah-ceramah kalian. Kalian selalu melarang umatmu jangan sampai bersekutu dengan setan. Padahal kalau mau jujur, yang setan sebenarnya itu kalian bertiga. Kalian bukan orang mulia. Kalian berkhotbah, kalian berceramah hanya untuk mengisi perut kalian karena hati kalian sama juga dengan setan."